Arois cendekia. Nah, masih 1 menit nih ya. eh Mari adik-adik semuanya kita sejenak untuk berdoa. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini dapat mendapatkan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. إياك نعبد Baik. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Baik, eh mungkin Kak Nur mau beberapa perkenalan dulu ya dari adik-adik Arois. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Nur Istirohah. Adik-adik bisa memanggil dengan Kak Nur aja gitu ya, biar lebih dekat. Mungkin eh adik-adik ini dari mana saja ini? Boleh kita perkenalan dulu. Sebentar, Kak Nur lihat coba di daftar. Dari Semarang. Semarang. Dari Semarang semua. Del. Alexander di mana? Dari Semarang. Semarang. Inas? Semarang. Dari mana itu? Wonosobo Bogor. Bogor. Oh, enggak. Masabur. BTW ini udah pada sholat Isya belum? Belum. Em, Hey. Isya-nya ingin ya. eh, 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 9. Begitu. Jangan lupa nanti habis Nah, Kak Nur mengisi, Kak Nur share materi. Sudah belum? udah. Ini ya, adik-adik, dalam SNPDB Manis seluruh Indonesia atau untuk kajian ini jenis soal-soalnya itu perilaku atau perasaan. Jika kalian masuk sekolah atau kalian berbuat namanya semuanya ya ada peran tingkah laku gitu. Jadi untuk soal kepribadian 78 soal itu memang tidak dipelajari di eh, sekolah ya. Ini kepribadian. Cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi ya, mungkin Wonosobo, Kebumen dan lain sebagainya itu hanya punya kepribadian masing-masing.
kepribadian yang rohan, kita ngomong, ngobrol, cara kita menghadapi situasi, kondisi, masalah itu semuanya kepribadian atau personality. Kenapa tes kepribadian? Tes ini itu untuk karakter karakter dari calon peserta didik yang akan eh, masuk ke MAN IC begitu. Nggak hanya di nggak masuk ke MAN IC, nanti kalau kalian juga untuk mau mendaftar PNS ya atau mendaftar P3K atau mendaftar yang lainnya. Biasanya tes-tes kepribadian itu selalu mengiringi seperti itu. Karena tes ini sangat penting ya. Adik, karakter, sama tentunya satu ya fisik meliputi anak atau tidak terus ekspresi wajah itu. Kemudian yang kedua, psikologis. Psikologis apa? Pikiran, perasaan, motivasi. Yang ketiga, sosial. Sosial meliputi apa? Interaksi, komunikasi, serta hubungan. Yang keempat, emosi. Perasaan, reaksi, kontrol emosi. Jadi seperti itu ya, ada aspek utama dalam diri kita atau dari dalam kepribadian itu sendiri. Bisa adik-adik dari MTS Ar-Rois, penjelasan Kak Nur kecepatan apa enggak? Atau pas? Kalau kecepatan bisa langsung di ini ya, langsung gitu. Selanjutnya karakteristik kepribadian. Kalau tadi Kak Nur sebenarnya ada definisi aspek kepribadian. Apa sih karakter dalam kepribadian itu sendiri meliputi apa saja? Tentu ya, abilitas, praktik, atau konsisten dalam berperilaku dan emosi. Ketika ada salah atau apa namanya emosi itu eh, perasaannya atau perilaku itu konsisten atau ada perubahan. Atau dalam publik itu istiqomah tidak. Emosinya labil apa enggak atau berubah-ubah. Ya, kalau dari adik-adik kan masih masa-masa remaja ya biasanya itu emosinya kadang naik, kadang turun karena itu dipengaruhi oleh hormon ya, hormon pertumbuhan ya, hormon wanita dan laki-laki pasti beda. Jadi kadang remaja itu masih kadang tiba-tiba sedih gitu ya, kadang tiba-tiba senang, sebab kadang bingung, kadang galau, terus kadang gitu ya. Adik-adik yang di Arais kan ini ya mungkin pas MT mungkin homesick atau tiba-tiba kangen rumah. Nah itu apa namanya suatu perubahan dalam pribadi itu sendiri. Itu apa saja yang stabilitas? Sama apa enggak? Atau labil apa atau oh, sebenarnya kita mengambil keputusan kepribadian ini
ya, ini kemandirian ya, untuk mandiri dua ya. Yang ketiga yakin dan harus dihempati masalah ikut namanya, ikut menenangkan, ikut sedih gitu, ikut berpartisipasi ya dalam apa namanya kegiatan dari Alexander. Kenapa Alexander sedih kayak gitu? Kemampuan memahami perasaan orang lain. Bukan sebaliknya, kalau ada temannya yang kesakitan atau temannya yang sakit, malah tidak berempati, malah acuh tak acuh atau malah menyukurin gitu ya. Nyukurin itu maksudnya malah menari-nari di atas penderitaan orang lain gitu ya, seneng gitu ya. Bukan seperti itu ya. Jadi empati itu rasa kita memahami perasaan orang lain. Kalau perasaan orang lain lagi sedih ya kita ikut merasakan kesedihannya. Bagaimana kita dibutuh untuk kreativitas kita ya dalam menjalani atau dalam membantu teman-teman yang mungkin butuh bantuan. Seperti itu. Oke, selanjutnya karakteristik kepribadian yang kelima yaitu kedisiplinan, yaitu kemampuan mengontrol diri, kemampuan dalam bersikap apalagi di pondok pasti tata tertibnya banyak ya. Beda kalau kalian nggak mondok pasti lebih bebas seperti itu. Jadi nanti ada soal-soal juga tentang dari ini ya, dari ketujuh ini ya. Nanti ada empati, ada kedisiplinan, bagaimana cara kalian menyelesaikannya. Semisal Alexander bangun kesiangan, ke Alexander, bagaimana sikap Alexander? Harus bagaimana kayak gitu. Yang keenam, kepemimpinan, yaitu kemampuan memimpin dan menginspirasi. Ini kalian dicek untuk eh, pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin diri sendiri dulu ya. Kalau sudah bisa, baru memimpin teman-teman, memimpin yang lebih jangkauannya luas, gitu ya. Mungkin nanti ada yang jadi gubernur, bupati ya, presiden gitu, dan lain sebagainya. Ketujuh, kemampuan beradaptasi, yaitu fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Ini kalian dari awalnya tidak mondok, terus sekarang mondok, itu merupakan adaptasi. Dari yang awalnya nyaman menuju zona yang tidak nyaman. Ya, ini bisa dimengerti ya, adik-adik ya. Ini merupakan, ketujuh ini merupakan ciri-ciri dari kepribadian. Nanti soal-soalnya juga meliputi ini, gitu. Oke, selanjutnya next kita akan berbicara tentang tokoh ya, Big Five Personality yang di mana ini merupakan tes kepribadian yang disusun dan dicetuskan oleh Oliver Pak John ya. Kak Nur bilangnya Pak John gitu ya biar enak diingatnya. Ini ya, apa saja? Yang pertama ekstraversion, interaksi sosial. Yang kedua neuroticism, ini pengelolaan emosi. Yang ketiga agreeableness, rasa empati. Tadi sudah disebutkan dalam karakter apa ciri-cirinya. Yang keempat yaitu conscientiousness. Maaf ya kalau Kanur bacanya mungkin salah ya, atau lebih pintar dari kalian ya bacanya. Ini yang keempat adalah motivasi berprestasi dan yang kelima yaitu openness. Di sini
eh ada contoh-contohnya. Pertama, kita membahas tentang Big Five personality dari eh, eh, Oliver P. John ini, yaitu interaksi sosial. Di sini ada interaksi sosial yang tinggi, ini yang berwarna merah, dan interaksi sosial yang rendah, ini yang berwarna apa ini, biru ya. Kalau yang tinggi itu lebih mudah dalam bersosial dan memiliki energi yang cukup banyak untuk dikeluarkan ketika berada dalam situasi sosial. Sementara kalau yang rendah ini kebalikannya. Kalau ini mempunyai energi yang cukup banyak, kalau ini energinya lebih rendah dari yang lain. Ini bisa dikatakan kalau yang apa namanya yang tinggi, yang interaksi sosial yang tinggi itu namanya yang rendah, interaksi sosialnya yang rendah namanya introvert. Kalau ini Kak Nur yakin adik-adik tak? Oh, aku aku ini punya kepribadian yang introvert karena suka dengan dunianya sendiri, dengan apa namanya kalau belajar pengennya yang di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Terus kalau yang introvert itu sukanya ya bergaul, berbincang-bincang sampai ada habisnya gitu ya. Bermain, bersendau terus ramaian. Kalau punya interaksi sosialnya itu rendah atau baterainya sudah sangat ini ya, sangat low atau sangat rendah sekali. Itu biasanya ya magerah ya di kamar kayak gitu ya. Tidak eh, keluar rumah atau malas lah untuk berinteraksi sama teman-teman atau di dunia luar itu kayaknya malas gitu ya. Itu kalau yang punya sifat introvert. Jadi ini bukannya ekstrovert. Introvert. Introvert. Introvertnya gimana sampai apa? Taraf apa? Kalau belajar, kalau hafalan di tempat yang sepi mungkin atau suka menyendiri? Ketinggian. Jadi masing-masing tuh punya karakter yang masing-masing ya, yang unik, yang berbeda. Mungkin si A pengennya di tempat yang sepi, si B sukanya keramaian gitu. Itu ciri-ciri yang pertama. Lanjut kita ciri-ciri yang kedua, emosi. Ini silakan adik-adik bisa sambil ngopi atau ambil minum gitu ya. Tadi makan malamnya sama apa? Ayam. Eh, ayam ya, makan berat ya. Oke, Ya. ayam apa? Goreng. Ayam goreng. Kayaknya enak-enak ya menunya ya. Dapat MBG nggak? Enggak. Oh, Dapat ini. hah? Mungkin belum ya. Mungkin belum lama-lama nanti mungkin menyeluruh ya. Datang. Oke, selanjutnya pengelolaan emosi. Ini juga sama kayak tadi. Kalau tadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau yang emosi itu bagaimana? Yaitu cenderung memiliki emosi yang stabil. Yang stabil itu bagaimana? Ya, suasana hati yang baik, tidak mudah khawatir, percaya diri itu. Yaitu soal emosi, mudah marah, mudah sedih, mudah apa ya? Mudah emosinan gitu ya. Mudah emosinya itu meluap-luap. Terus merasa tidak aman, tidak percaya diri dan cenderung pesimis. Tapi adik-adik yang di sini insya Allah orangnya semua ya optimis. Karena kalian sudah meluangkan waktu untuk belajar ini, persiapan untuk soal-soal SNMPTB, itu sudah sangat luar biasa.
Ya entah itu nanti entah nanti hasilnya bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Yang penting sudah ikhtiar dan sudah berusaha. Jadi mulai sekarang juga udah latihan dengan mental baja ya anak-anak ya, mental yang optimis, yang tidak mudah pesimis. Jadi kalau dapat kemungkinan yang terburuk itu udah siap-siap duluan gitu. Oke, selanjutnya sudah dua, masih berapa lagi? Tiga lah lagi. Oke, yang ketiga yaitu rasa empati. Tadi ya sudah Kak Nur jelaskan, yaitu perasaan yang apa tadi? Memahami Memahami orang perasaan orang. lain. Ini juga ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau yang tinggi itu mudah dalam bekerja sama dengan orang lain, terus senang membantu orang lain dan mempunyai empati yang tinggi. Ringan tangan lah ya. Ringan tangan itu bukan memukul, tapi ringan tangan dalam hal kebaikan, mudah membantu. Kalau ada yang temannya butuh pertolongan itu menolong seperti itu. Tidak harus disuruh, tapi udah ada keinginan dalam diri. Orang yang rasa empati itu cenderung untuk lebih kompetitif dalam menghadapi orang lain, saingannya seperti itu. Terus tidak dapat bekerja sama, bahkan bisa melakukan tindakan manipulasi terhadap orang lain tanpa masalah seperti itu, ya. Jadi kita dituntut untuk hidup bareng-bareng kayak kalian tuh di pondok pastinya kami saling menolong ketika ada teman atau pelajaran sains lainnya itu ditanya sudah makan belum, diambilkan makan atau perhatian yang lalu. Ke Kak Nur yang keempat ya pintar sekali. Yang keempat motivasi berprestasi. Ya ini seperti kalian ini ya, seperti adik-adik di MTS Arois. Ini motivasi berprestasinya yang apa namanya termasuk tinggi. Seperti apa itu? Yaitu motivasi berprestasi merupakan individu dengan tingkat perhatian yang tinggi, memiliki kontrol impuls yang baik, serta berpikir dengan cara yang rinci dan terorganisir. Saat mengerjakan sesuatu, mereka juga fokus pada tujuan dan rencana awal yang sudah dibuat. Nah, ini kalian kan motivasi berprestasinya kan tinggi ya. Kalian sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk belajar soal-soal SMPDB agar nantinya pas tes dilaksanakan itu sekitar Februari mungkin ya. Jadi kalian masih ada waktu untuk belajar sekarang November, Desember, Januari 2 bulan itu ya. Jadi setiap hari silakan latihan secara mandiri. Setelah Zoom ini selesai, kalian bisa mungkin baca-baca, bisa latihan secara mandiri, diulang-ulang terus, dilatih terus, biar nanti di Februari itu kalian lancar dalam mengerjakannya. Soal diterima atau tidak, yaitu urusan nanti. Anggap aja ini sebuah eh, nambah pengalaman kalian ya untuk belajar kepribadian karena manfaatnya juga buat nanti kalau mau daftar atau mau kerja kayak gitu ini juga diperlukan. Kalau mau kuliah juga mungkin ya beberapa ada yang butuh tes yang seperti ini. Yang mempunyai motivasi berprestasi yang rendah yaitu kebalikannya, individu yang kurang terstruktur dan kurang terorganisir. Mereka mungkin menunda-nunda. Siapa nih yang suka menunda-nunda
tugas lainnya udah buru-buru gitu ya dikerjakan. Kalau bisa ya itu punya direncanakan, sudah bikin list, buka, sudah bikin target, sudah disiapkan. Kalau besok hari Senin malam sebelumnya gitu. Selanjutnya yang punya artinya mereka itu memiliki ketertarikan terhadap berbagai hal. Mereka juga menikmati pengalaman yang baru dan cenderung suka bertualang serta mempunyai pribadi yang kreatif. Itu yang mempunyai keterbukaan. Seperti kalian belajar, belajar sekarang itu bisa dimanapun dan kapanpun di mana aja gitu ya. Walaupun kita jauh-jauh ya, Kak Nur dari Semarang ya, kita bisa pun tatap ya. Seperti itu. Berarti kalian openness, kalian terbuka, mau menerima perubahan, bahwa belajar itu nggak melulu harus di kelas, duduk manis, menghadap ke tembok, eh, ke papan. Tapi sekarang itu belajar bisa kan punya. Tapi kalau yang punya keterbukaan yang rendah, biasanya masih pikirannya konservatif, tradisional, sulit untuk berubah, sulit untuk menerima ide, sulit untuk apa namanya hal-hal yang baru. Seperti itu. Kalau dikasih tahu kolot lah, pemikirannya itu masih kolot, gak mau ada perubahan seperti itu. Oke, selanjutnya langsung ini ada contoh-contoh dari Hal Big Five persiapkan Oliver John tadi ya dari eh tes kepribadian. Itu ada peta-petanya. Mungkin ada yang mau tes suara untuk membacakannya dari interaksi sosial. Ini yang ada yang tinggi, terus ada yang rendah. Ini tiga tinggi dan tiga ini rendah. Ya, ya cukup. Kinan dibaca. Tiga aja ini yang interaksi sosial yang tinggi. Ini satu, tiga. Yang Nanti pertama, lalu yang satu di sosial yang ini termasuknya nanti coba Aleka yang baca. Dan tahu dan menambah teman baik. Itu dari lingkungan memulai pembicaraan dengan kelompok dan lebih banyak berbicara di satu toh tekor apa? Kak Kinan, Dek Kinan, skor Alexandra. kedua bekerja atau belajar sendiri serta mempunyai kesempatan-kesempatan bisa sendiri. Yang terakhir, menahan diri untuk tidak berbicara. Sebelum diminta orang lain, kau terpaksa berbicara karena tuntutan bukan dibanding orang lain pada umumnya. Oh, oke. Dan Robert dan ya. Oke, Robert, yang mana? Ya,
Ambivert. Ekstrovert ya. Kalau Alexandra, Introvert. oh, introvert. Berarti kalian kalau nggak ditunjuk nggak mau maju gitu ya? Kalau nggak disuruh bicara, nggak mau dimaksimalkan untuk mengekspresikan diri. Latihan. Kalau Kinan biasanya tadi yang introvert siapa? Alexandra ya. Kalau mungkin Alexandra itu kalau punya perasaan bahagia itu eh, coba diekspresikan teman-teman. Hei teman-teman gitu. Apa namanya? Coba latihan dari kamar terlebih dahulu. Buka pintu, hai teman-teman semuanya. Itu latihan ekspresif gitu ya, ekspresi untuk jadiin ekstrovert ya, biar biar pede, optimis, bahagia. Teman-temannya kan itulah yang dirasakan gitu. Mulai dari diri sendiri, coba ngomong sama kaca, ngomong ditutupin bantal gitu dengan suara. Atau oh, itu lagi nggak sore hari atau pas waktu-waktu senggang itu coba jalan-jalan sambil eh, ngomong atau nyanyi-nyanyi gitu ya. Asal nggak apa ya dikira malah yang baru ya. Oke, selanjutnya kayak nanti ada juga ada yang ini itu bisa nih ya milah-milih memilah-milih mana baik yang yang termaksimal dan jangan sampai jawabannya itu kalian bisa menjawab tapi atas mungkin mungkin siswa baru terus dia disuruh apa namanya memperkenalkan diri itu harus sikapnya seperti apa atau dia seperti itu nanti dalam soal ya. Untuk soal-soal kalian sudah pretest kan? Itu soal-soal kepribadian bagaimana nak? Gampang ya. Titip pesan jangan sampai soal itu ada yang salah ya. Jadi dimaksimalkan, jangan sampai ke bawah perasaan yang harusnya saya kalau di secara pribadi harusnya jawabannya kayak gini. Tapi kalau kalian pas mengerjakan sebisa mungkin mengerjakan dengan baik, dengan maksimal, dengan yang harusnya eh, apa jawaban seharusnya seperti itu. Nanti Kak Nur kasih tips-tipsnya. Dia ada yang rendah. Yang tinggi ini bisa mengendalikan gejolak emosi yang berlebihan untuk mampu tetap berpikir jernih ketika menghadapi masalah atau tekanan yang terasa berat. Terus tetap mampu menikmati suasana dan sikap santai ketika menghadapi masalah atau tekanan batas waktu penyelesaian tugas yang mendesak. Dan mampu bersikap tenang dan terkendali ketika menghadapi situasi darurat yang menuntut kemampuan bersikap dan mengambil keputusan secara tepat. Jadi ini tadi yang pengelolaan emosi tadi yang stabil. Ini ya, yang tiga contoh ini ya. Sedangkan yang punya skor rendah dari pengelolaan emosinya itu
cemas jika menghadapi hal-hal yang baru, bahkan bisa menjadi lebih gugup ya ketika ada kemungkinan bahwa saya akan dinilai oleh orang lain, baik buruk, pandai, kurang pandai, cekatan lamban. Biasanya ini apa ya? eh, Terlalu memikirkan apa yang katakan seperti itu, baper. Merasa tegang ketika ada kejadian yang tidak terduga atau harus bertindak dalam waktu yang secepatnya hingga tidak bisa menikmati aktivitas penyelesaian tugas, lemah lembut dan cepat peka dalam mengenali kebutuhan atau masalah orang lain. Gitu ya, Nana ya. Ini contoh-contoh. Terus rasa empati. Ini Kak Nur sepetin atau gimana? Cepetin ya, habis ini langsung latihan soal gitu ya. Oke. Rasa empati. Mudah bekerja sama dengan berbagai macam orang. Mudah bersikap ramah akrab. Berperilaku spontan tanpa perlu dipikir terlalu panjang kepada orang-orang lain yang ditemui, berhati-hati dalam bergaul sehingga secara umum membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasa akrab dengan orang lain. Ini yang mudah bekerja sama dan mudah bersikap ramah akrab dan lain sebagainya itu, yang dua ini merupakan yang skor tinggi. Kemudian yang berhati-hati dalam bergaul, berpikir cermat sekali dan banyak pertimbangan, bisa bertindak keras, eh, terlalu kaku, menyakitkan dan lain sebagainya. Ini merupakan yang empati rendah gitu ya. Pokoknya ini kalau nanti ketemu soal insya Allah, oh ada gambarnya seperti itu. Terus mengatur kegiatan yang akan dilakukan dengan perencanaan yang cermat, terbiasa menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dan teratur, terus rapi dalam menata barang-barang agar penempatannya mudah dikenali merupakan motivasi berprestasi dengan skor yang tinggi. Sedangkan dengan skor yang rendah biasanya lebih memperhatikan cepatnya penyelesaian suatu tugas, meskipun kualitas penyelesaian dinilai orang lain kurang begitu baik. Berusaha-berusu gitu ya, bahasa Jawanya, atau apa ya, buru-buru. Bisa merasa kebingungan jika dituntut untuk menyelesaikan beberapa tugas sekaligus dalam waktu yang sangat terbatas, karena berarti bahwa jadwal pengerjaan semuanya harus diatur secara ketat. Gitu. Terus kurang sabar dalam menyelesaikan tugas yang banyak, menuntut penyelesaian secara hati-hati dan rinci detail. Tadi juga ada karakteristik dari kepribadian. Kita juga dituntut untuk apa namanya, mempunyai sifat yang kreatif, inovatif. Jadi kalau Inovatif. ada tugas Hmm. yang mendesak atau butuh deadline yang harus segera diselesaikan, kalian itu tanggung jawab itu. Kreatif. Bagaimana nih cara penyelesaiannya? Bukan bagaimana nih cara menghindarinya, bukan seperti itu. Tapi kalian hadapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Itulah Hmm. orang-orang yang punya kepribadian yang baik, yang bagus. Terus, keterbukaan ini yang terakhir ya. Keterbukaan dengan skor yang tinggi. Apa saja menyenangi kegiatan penambah pengetahuan baru sebanyak-banyaknya yang mampu merangsang rasa ingin tahu dan keasikan berpikir. Berusaha untuk selalu mencari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Menyenangi keindahan lebih daripada sekedar unsur kegunaan. Mungkin malah lebih menyenangi sesuatu yang indah meskipun oleh orang lain dinilai kurang berguna. Terus selanjutnya menyenangi hal-hal yang nyata, sederhana, mudah dicerna atau dipahami. Menyenangi tindakan yang praktis yang tidak berbelit-belit sehingga secepatnya bisa diselesaikan. Menghindari tindakan-tindakan yang bisa menjadi bahan gunjingan dan memilih selera gaya perilaku biasa yang tidak terlalu menarik perhatian. Gitu ya. Kalau yang keterbukaan biasanya suka hal-hal yang baru. Tapi kalau yang skornya rendah biasanya ya pengennya ya ini gitu ya, sederhana, tidak mau perubahan dan lain-lain. Itu merupakan pengantar dari teori-teori kepribadian ya, adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Insya Allah soal-soalnya mudah dan Kak Nur doakan mudah-mudahan dari MTS Arois dalam mengerjakan soal-soal kepribadian itu bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan maksimal. Tuh. Oke, ada pertanyaan?
Pertanyaan seperti sudah cukup ya. Cukup. Oke, cukup. Kita stop share. Ini masih berapa? 22. Kak Nur share lagi soal-soal yang ini. Oke, sudah kelihatan, Adik-adik? Ya. Soal kepribadian. Ini kemarin Kak Nur bikin September ya, belum Kak Nur rubah. Ini kalian bayangkan aja, ini pas bulan September gitu. Coba ada yang mau mungkin membaca sekaligus menjawab? Ada enggak? Early? Ya, silakan. Bisa dibaca. Ahmad Akbar mendapatkan tugas sejarah yang harus selesai pada hari Senin 22 September 2025. Hal apa yang harus dilakukan Ahmad Akbar sedangkan waktu sangat berdekatan dengan tugas-tugas lainnya yang harus dikumpulkan di hari dan tanggal yang sama? Kalian dijawab, Kak. Iya. C. Yuk, yang yang mantap jawabnya. Jangan ragu-ragu. Bentar. Harus apa tadi? Harus yakin. Ini merupakan soal nomor 1 itu contoh punya orang yang punya motivasi belajar yang tinggi. Ciri-cirinya tadi udah Kak Nur sebutin ya. Terorganisir, tidak buru-buru, orangnya bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Kalau bisa dikerjakan tugas sebelum deadline-nya. Nah, berarti jawabannya apa? C. C. Ya, benar sekali. Ya, jadi Ahmad Akbar akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 21 September 2025 jika memungkinkan. Itulah orang yang punya motivasi yang tinggi. Sedangkan orang yang mempunyai motivasi yang rendah mungkin akan menjawab dengan D, ya, meminta tolong temannya agar tidak terlambat deadline atau mungkin meminta alasan gitu ya, minta alasan untuk 1-2 hari gitu ya setelah deadline tugas atau kemungkinan yang selanjutnya mungkin akan pada waktunya. Mungkin kalian bingung ya antara A sama C ya, tapi kalau bisa didahulukan untuk yang ini, yang C. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang punya motivasi yang tinggi itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan apa namanya lebih orangnya itu lebih tanggung jawab. Ini kalau misalnya ini ada skornya, mungkin yang C itu skornya 5, yang A skornya 4 atau ya di 4, yang B mungkin skornya 3 dan terakhir mungkin skornya 0 ya dan lain sebagainya. Tapi kalau jawabannya benar itu 1, salah itu 0, kalian harus memaksimalkan jawaban. Biasanya Kak Nur pesan, silakan jawabannya itu yang paling maksimal, yang paling terbaik dari yang baik gitu. Oke, paham ya? Early ya. Oke, selanjutnya terima kasih Kak Erli. Ya, berani mencoba itu baik. Kak Erli nunjuk siapa? Nomor 2. Request. Ayah. Siapa? Ayah. Ayah. Yo, Ayah. Silakan. Suaranya Ayah masuk ya. Kan ya. Ayah dari mana ini? Dari Semarang. Oh, Semarang. Yuk.
Ayah, Ketika sesuatu yang saya jawabannya apa inginkan, maka ya? saya melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Iya, betul sekali jawabannya Ayah. Kenapa Ayah menjawab D? Saya eh, belajar dari pengalaman. Bahwa orang yang apa namanya? Orang yang baik itu orang yang tidak menyalahkan orang lain, namun selalu melakukan introspeksi. Apa sih yang membuat gagal atau eh apa namanya? Bagaimana upaya yang harus dilakukan? Karena kalau orang itu mempunyai prestasi apa motivasi yang rendah, biasanya itu malah mencari kambing hitam gitu ya. Bukan mencari kambing beneran ya, maksudnya mengkambing hitamkan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kalau kita nih sebagai orang yang punya kepribadian yang baik, harusnya ya kita harus melakukan introspeksi terlebih dahulu. Walaupun wajar kalau gagal terus menyalahkan orang lain, itu wajar, namun itu merupakan kepribadian yang enggak banget gitu ya. Kalau bahasa gaulnya enggak banget deh gitu. Itu ya, adik-adik ya. Paham ya? Yang kedua ya, benar sekali sih, Ma. Mbak Aya tunjuk kalau mungkin yang cowok Mbak Aya nomor 3. Pada kenal nggak cowoknya kalian di kelasnya campur apa sendiri-sendiri? Campur. Campur ya, berarti kenal ya dengan anak cowok ya. Silakan. Ayak milih. Absen. Siapa? Asem. Ayo, pahit. Namanya siapa? Pahit. Atsel, Atsel, Oh, Atsel. oh Axel. Iya, Maaf ya, telinga Umi, telinga orang Jawa gitu ya, dengarnya asem sama pahit. Maaf, maaf. Axel, Axel. Ini orang mana ini Axel? ya, Atsel. Orang Bogor. Wow, Bogor. Yang paling jauh tadi ya, Axel. Yuk, keren. Namanya keren. Pasti orangnya keren juga ya. Gaul. Amin. Coba Axel. Bisa nggak menjawab nomor Ya, 3? Yuk, dibaca dulu. bila ada teman yang nomor tiga tuh. Ya, benar. 3. Ayo tadi Oke. nyimak nggak? Bila ya, bila ada teman yang salah memanggil nama saya, maka apa yang seharusnya saya lakukan? Nah, ayo apa? Marah atau tersinggung gitu. Coba Axel. Eh, sesuai pengalaman C jawabannya. Oh, subhanallah, masya Allah. Berarti Axel anak baik ya. Ternyata. Tak kira Ya, sesuai pengalaman saya akan tersinggung Kak Nur atau saya akan marah-marah Kak Nur. Subhanallah. Ternyata Kak Excel anak yang baik, punya kepribadian yang mulia. Ya, kalau ada yang salah memanggil nama atau sengaja gitu ya, itu kita ingatkan baik-baik. Gitu. Oke, baik. Bagus, Excel sudah apa namanya menjawab dengan benar. Yang keempat, Excel tunjuk siapa lagi? Kita Inas. masih ada waktu 10 menit. Eh, Kak Inas selanjutnya. Iya, Ines. Ya, silakan Ines. Ines apanya Excel ini? Ya, Ines. Loh, Jika ada mana hal-hal Ines? jika ada hal-hal yang merusak rencana saya, maka saya C. Apa? Saya melakukan evaluasi menyeluruh. Ya, benar sekali. Biasanya begitu enggak?
Iya, alhamdulillah ya anak MTS ya anak MTS Ar-Rois orangnya punya akhlakul karimah yang baik-baik semua. Masya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Begitu ya anak-anak ya. Kalau sudah melakukan evaluasi menyeluruh, kamu kalau mau meluapkan emosi kamu, kesedihan kah atau marahkah, silahkan. Tapi diluapkan dengan hal-hal yang mungkin ke arah yang positif atau ke arah selain mungkin orang lain tanpa mencederai orang lain gitu ya. Jadi Kak Nur itu nggak akan membatasi kalian, misal kalian mau marah ya silahkan marah, tapi asal nggak apa ya melukai orang lain atau melukai diri sendiri jangan sampai ya nah untuk min dzalik. Mungkin kalian marahnya kalian luapkan dengan cara bersih-bersih, bersih-bersih kamar ya atau yang hal-hal yang positif lah ya gitu. Oke ya, adik-adik. Terus nomor 5 yuk. Siapa Inas? Akmil. Akmil. Yuk, Akmil. Terima kasih Inas. Di lingkungan sekolah yang baru. Kenapa, Cek? Yuk, alasannya. Karena saya ekstrovert, saya Apa? Karena bahwa experience saya 2 tahun Wah, libur Masya Allah. Ya, ikut Zoom ditinggal tidur atau benar-benar disimak? disimak, nggak pernah Wah, tidur. Subhanallah. Perlu